Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya bersama saya Suharni, guru mata pelajaran ekonomi. Kali ini saya akan membahas mengenai contoh soal jurnal umum, ya. Jurnal umum seperti yang sudah dipelajari dan dibaca kemarin. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum itu adalah jurnal yang mencatat semua jenis transaksi, kecuali yang sudah tercatat dalam jurnal khusus, ya. Nah, ini jurnal umum. Transaksi apa? Yaitu transaksi jual beli. Semua transaksi jual beli baik secara tunai maupun secara kredit atau hutang, ya. Nah, semuanya ini dicatat di dalam jurnal umum. Semua transaksi itu dicatat di dalam jurnal umum. Dan pencatatan itu sendiri berasal dari bukti-bukti transaksi. Dari nota, kwitansi, cek, dan lain-lain sebagainya, ya. Dan dari semua bukti-bukti transaksi tersebut dicatat di dalam jurnal umum. Dipindahkan, dianalisis, dan dicatat dalam jurnal umum. Nah, jurnal umum ini adalah tempat khusus untuk mencatat semua transaksi, kecuali transaksi-transaksi yang sudah tergabung ke dalam jurnal khusus. Nah, jurnal khusus itu sendiri ada beberapa jenis, yaitu jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas. Tapi kali ini kita tidak membahas mengenai jurnal khusus, ya, karena jurnal khusus itu hanya ada pada perusahaan dagang. Nah, tapi kali ini saya akan membahas jurnal umum yang terjadi pada perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa itu tidak ada namanya transaksi jual beli barang, tapi transaksi jual beli jasa. Mengapa tidak menggunakan jurnal khusus? Karena dalam perusahaan jasa itu bahwa perusahaan jasa tidak ada namanya jual beli barang, tidak ada penyimpanan barang, tidak ada penjualan barang, dan juga tidak ada pembelian barang. Tapi apa yang dijual? Yaitu jasa. Apa itu jasa? Jasa itu adalah keahlian seseorang. Contohnya salon, jasa fotokopi, jasa ngeprint, percetakan, cetak foto, cetak banner, cetak kartu undangan. Nah, itu ya, itu semuanya. Selanjutnya juga jasa potong rambut, jasa potong rumput, jasa perkebunan, sekolah, pendidikan. Nah, sekolahan itu juga termasuk dalam perusahaan jasa. Kursus, nah itu termasuk dalam perusahaan jasa. Bengkel itu perusahaan jasa. Bengkel itu perusahaan campuran, ya. Ada barang yang dijual seperti onderdil kendaraan, itu kan dijual. Tapi sebenarnya pekerjaan umum dari bengkel itu adalah jasa. Dia jasa membenarkan kendaraan-kendaraan yang rusak dan mengganti onderdil kendaraan-kendaraan yang sudah tidak bisa digunakan kembali. Nah, dia menjual jasanya kepada para pelanggan. Seperti itu. Jasa tambal ban, jasa hotel, penginapan, kos-kosan, apartemen, sewa rumah. Nah, itu semuanya jasa. Kecuali dia ada menyimpan barang, ada namanya barang simpanan, contohnya itu adalah minimarket. Nah, itu adalah perusahaan dagang. Minimarket itu contoh dari perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini karena dia ada namanya pembelian barang dagang, barang yang akan dijual kembali itu dibeli dulu kan, di stok dulu. Mereka memiliki stok, itu ada namanya penyimpanan barang, dan stok itu dibeli. Nah, maka menggunakan jurnal pembelian. Nanti dijual kembali, dan ada namanya jurnal penjualan. Nanti ada pengeluaran biaya apa saja untuk pembelian barang, pembayaran listrik, dan lainnya. Nah, itu jurnal pengeluaran kas. Nanti ada pemasukan.
nanti masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Nah, itu jurnal khusus. 4 jurnal tersebut jurnal khusus, dan itu hanya ada pada perusahaan dagang. Nah, sekarang kita kembali lagi pada jurnal umum ya. Karena di sini kita akan membahas mengenai perusahaan jasa. Jadi yang kita bahas ini terlebih dahulu adalah jurnal umum ya. Nah, di sini ada contoh dari jurnal umum. Contoh format kotaknya ya. Ini yang pertama ada tanggal. Nah, ini diisi dengan tanggal misalnya tanggal berapa? Misalnya tanggal 1, tanggal 5, atau tanggal 30. Nah, ini bulan misalnya bulan berapa, periode transaksi ya. Misalnya perusahaan jasa itu menggunakan periodenya, satu periode itu hanya 1 bulan. Dan ini ditulis dengan bulan Agustus misalnya. Tanggal 1 Agustus. Nah, tulis. Nah, di sini ada kolom SB, ini jarang digunakan. Nomor ini adalah nomor bukti transaksinya, pada kwitansinya itu biasanya ada ya nomornya, tapi ini jarang digunakan. Tidak pernah ya, dari tanggal langsung kolom akun dan keterangan. Nah, ini adalah keterangan. Keterangan ini diisi dengan nama akunnya, nama transaksinya, misalnya ini transaksi apa, kan seperti itu ya. Misalnya transaksi modal kas, tulis di sini. Soalnya referensi. Nah, kode referensi ini jarang sekali digunakan. Ini hanya nomor referensi. Misalnya bukti nota keberapa, sama seperti ini ya. Ini sama. Jadi karena sudah ada ini, kolom referensi ini, jadi ini jarang digunakan. Jadi kita abaikan saja. Soalnya ada debit dan kredit. Nah, ini posisi keuangan tersebut. Jika dia bertambah, posisi akunnya itu bertambah, maka dia di sebelah debit. Tapi jika dia berkurang, maka pencatatannya di sebelah kredit. Nah, untuk mekanismenya ini, mekanisme debit kredit ini saya akan jelaskan. Ada sedikit perbedaan antara akun yang tergolong dalam akun harta. Silakan dibuka kembali catatannya kemarin ya. Harta atau aktiva. Jika bertambah akun ya, semua akun yang tergolong ke dalam golongan akun harta semuanya, jika dia bertambah ya, dia posisinya berada di sebelah debit. Ya, pencatatannya nominalnya itu uangnya, angkanya itu dicatat di posisi sebelah debit. Tapi jika dia berkurang, maka dia dicatat pada posisi sebelah kredit. Nah, ini ya. Ya, kalau misalnya akun aktiva itu jika bertambah ya posisi debit, tapi jika berkurang posisinya kredit. Tapi jika akun pasiva, kewajiban ya atau pasiva, seperti hutang dan modal. Nah, ini khusus nih ya. Hutang dan modal. Nah, 2 akun ini ya. 2 akun kewajiban ini jika dia bertambah, ada penambahan akun, posisinya di sebelah kredit. Nah, kebalikan dari aktiva. Dan jika dia berkurang, ini mekanismenya, posisinya berada di sebelah debit. Debit ya. Nah, ini perbedaannya. Nah, selain akun utang dan modal, apakah itu utang bank, utang usaha,
dan hutang-hutang lainnya dan akun modal jika dia bertambah berada di sebelah kredit, tapi jika dia berkurang sebelah debit. Selain akun 2 ini, ini sama seperti akun aktiva. Oh ya, saya tambah lagi, maaf saya ralat. Pendapatan. Ya, 3. Utang, pendapatan, dan modal. Nah, 3 akun ini jika dia bertambah, posisinya berada di sebelah kredit, tapi jika berkurang, posisinya berada di sebelah debit. Tapi selain 3 akun ini, jika dia bertambah, selain 3 akun ini, mekanismenya sama seperti yang di atas. Contohnya beban. Beban ya. Beban. Nah, itu jika dia bertambah di sebelah debit, jika berkurang di sebelah kredit. Privo juga sama, jika bertambah sebelah debit, jika berkurang sebelah kredit. Selain 3 akun ini semuanya jika bertambah sebelah debit, jika berkurang sebelah kredit. Tapi kok khusus untuk 3 akun ini, jika dia bertambah sebelah kredit, jika dia berkurang sebelah debit. Kebalikannya. Nah, itu dicatat. Ini penting ya. Ini sangat penting. Di garis bawahnya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini ya. Ini adalah kolom tanggal, ini kolom keterangan, nama akunnya, ini referensi, kode referensi dari nomor nota. Dan ini posisinya, apakah dia sebelah debit dan apakah dia sebelah kredit. Ya. Paham ya? Nah, sekarang kita mulai. Nah, di sini ini di sini ada contoh soal. Kelihatan ya? Ada contoh soal. Dari contoh soal ini kita analisis. Aduh, kameranya gerak ya. Kita analisis ya. Kita buat analisis transaksinya. Ini kita analisis terlebih dahulu agar apa? Agar memudahkan kita dalam mencatatnya ke dalam jurnal. Akan saya bacakan. Nyonya Vita mendirikan salon kecantikan pada tanggal 1 Oktober 2019 yang diberi nama Salon Vita. Salon Vita. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Oktober 2019 adalah sebagai berikut. Ini periode Oktober. Catat periodenya. 2019. Oke, Oktober tanggal 1. Tanggal 1 Oktober. Analisisnya sebagai berikut. Nyonya Vita mulai menyetor. Nyonya Vita memulai usahanya dengan menyetor. Yang pertama itu adalah uang tunai senilai 5 juta rupiah. Nah, apa ini uang tunai? Uang tunai itu nama akunnya adalah kas bertambah. Nah, ini kita kasih tanda plus ya. Artinya apa? Bahwa ada pertambahan uang kas. Jika bertambah kita tulis tanda plus, jika berkurang kita beri tanda minus. Untuk memudahkan kita dalam menganalisis. Ya. Ini sebesar 5 juta rupiah. Yang pertama, ya. Yang kedua, piutang jasa. Wah, belum apa-apa udah ada piutang ya. Piutang jasa senilai 300.000 rupiah. Piutang jasa. Apa ini piutang jasa? Artinya bahwa seseorang atau orang lain
memiliki hutang dengan perusahaan salon Vita. Mengapa dikatakan piutang jasa? Karena salon Vita ini adalah perusahaan jasa, jadi dia sedang melakukan jasa seperti merias wajah atau memotong rambut kepada orang lain, tapi orang tersebut belum membayar atas jasa yang telah diberikan oleh salon Vita. Jadi namanya piutang. Piutangnya bertambah sebesar Rp300.000. Selanjutnya perlengkapan salon. Ada perlengkapan salon sebesar, ini bertambah ya. Mengapa bertambah? Karena awalnya tidak punya perlengkapan salon, tapi karena dengan dibukanya perlengkapan salon maka ada perlengkapannya. Jadi harta perusahaan bertambah berupa perlengkapan. Nah, ini ya. Selanjutnya adalah peralatan salon. Nah, perlengkapan ini kan seperti sampo, air, kosmetik, pokoknya perlengkapan yang kecil-kecil yang gampang habis, kertas, tinta, pulpen. Nah, kalau perlengkapan itu yang tidak mudah habis seperti meja, kursi, lemari, kaca, cermin ya. Kalau salon itu kan harus ada cermin, sama peralatan cap rambut atau yang lain-lainnya lah ya. Pelengkap peralatan ya, berbeda dengan perlengkapan. Peralatan salon bertambah sebesar berapa tadi? 10 juta rupiah. Ya, ini peralatan salon sebesar 10 juta rupiah. Nah, ini semuanya kan adalah harta awal yang ditanamkan atau diinvestasikan oleh Nyonya Vita di dalam perusahaannya. Dan ini karena ini adalah harta awal, harta yang pertama kali dimiliki oleh perusahaan, dan ada uang tunai juga, maka ini juga dinamakan dengan modal awal. Nah, semuanya ini adalah modal awal. Modal awal ini bertambah. Berapa jumlah modalnya? Yaitu kas ditambah dengan piutang, ditambah dengan perlengkapan, dan ditambah dengan peralatan. Berapa total seluruhnya? Kalian hitung ya. 5 juta ditambah 300.000, 5.300.000. Nah, ditambah lagi dengan 7 juta, 5.300.000 ditambah dengan 7 juta, ini ya. Jadi nilainya adalah 12.300.000 rupiah. 12.300.000 rupiah ditambah dengan 10 juta. Ya, 10 juta. Saya dekatkan kamera. Nah, 12 ditambah 10. 12.300 ditambah dengan 10, yaitu sebesar 22.300.000 rupiah. Dan ini adalah modal awal yang dimiliki oleh salon Vita, dan ini posisinya di sebelah kredit. Nah, mengapa saya tulis agak ke dalam, agak menjorok ke dalam? Ini untuk mengetahui posisi mana akun yang sebelah debit dan mana akun yang sebelah kredit. Nah, kalau yang agak keluar di luar ini, yang sejajar dengan garis tepi di sini, ini adalah posisi akun yang berada di sebelah debit. Sementara akun yang posisinya berada di sebelah kredit itu kita klik dengan agak ke dalam sedikit. Jadi pada saat pemindahan di dalam jurnal itu akan lebih mudah, ya. Selanjutnya itu tanggal 2. Ya, tanggal 2. Dibayar sewa gedung
Nih ya. Dibayar sewa gedung untuk salon sebesar Rp1.200.000 untuk masa sewa 1 tahun. Nah, ini adalah beban sewa. Bayar di muka nih ya, kita tulis di sini. Beban tanggal 2 ini ya, sewa. Bertambah sebesar Rp1.200.000. Nah, karena kita membayar uang sewa gedung untuk kontrak ya, kita bayar kontrakan, maka uang kas yang kita miliki jumlahnya berkurang. Berapa? Senilai dengan jumlah uang yang kita keluarkan untuk membayar sewa, yaitu 1 juta. Kasnya berkurang. Mengapa kasnya berkurang? Karena uang kas yang kita miliki digunakan untuk membayar sewa gedung. Nah, ini ya. Selanjutnya tanggal 4. Tanggal 4 Oktober. Ini kan soalnya ini. Pembelian peralatan salon sebesar 3 juta secara kredit. Nah, ini ya, ingat, ini secara kredit. Artinya apa? Peralatan tersebut dibeli secara hutang. Kita punya hutang. Kita membeli peralatan. Peralatannya bertambah. Sebesar 3 juta rupiah. Tapi kita juga punya hutang. Hutangnya kita catat di sebelah kredit. Hutangnya bertambah. Mengapa? Karena kita membeli peralatan secara kredit. Hutangnya juga bertambah sebesar 3 juta rupiah. Selesai ya. Selanjutnya ini tanggal 6. Dikeluarkan uang tunai, dikeluarkan, kita ambil uang perusahaan ya, bukan uang pribadi ya. Uang perusahaan sebesar 50.000 untuk membayar beban iklan koran. Dikeluarkan uang tunai. Nah, nih ya, tanggal 6 itu kita mengeluarkan uang untuk membayar beban iklan. Jadi beban iklan kita bertambah. Untuk promosi ini ya, promosi usaha kita. Jadi kita mengiklankan usaha kita, tapi kita harus membayar beban iklannya sebesar 50.000 rupiah. Uang kas kita berkurang. Mengapa berkurang? Karena digunakan untuk membayar biaya iklan. Nah ya. Selanjutnya tanggal 10 dikeluarkan uang sebesar Rp500.000 untuk membayar angsuran pada toko Sinar. Bayar hutang nih ya, tanggal 10 ya. Tanggal 10. Nah, karena kita membayar hutang, nih ya. Karena kita membayar hutang, nih, maka hutang kita berkurang. Ingat, akun hutang jika dia berkurang, posisinya berada di sebelah debit. Nah, uang kas kita juga berkurang. Mengapa? Karena kita ambil dan kita gunakan untuk membayar hutang. Tanggal 15. Nih, dibayar upah karyawan sebesar 150.000. Apa itu upah? Upah adalah gaji. Jadi di sini kita tulis beban gaji bertambah sebesar Rp150.000 ya. Dan uang kas kita juga berkurang. Mengapa? Karena kita ambil untuk membayar gaji karyawan.
Selanjutnya, tanggal 16 Oktober. Tulis. Diterima pendapatan setengah bulan pertama sebesar 4 juta. Pendapatan, diterima pendapatan. Nah, ini adalah pendapatan jasa. Karena ada penerimaan uang tunai, atas jasa yang telah kita lakukan, ini kan penerimaan pendapatan jasa, maka kasnya bertambah sebesar 4 juta rupiah. Dan pendapatan jasa kita bertambah sebesar 4 juta rupiah. Nah, gitu ya. Selanjutnya tanggal 27. Kameranya ya. Dibayar rekening telepon dan listrik. Nah, rekening telepon dan listrik ini masuk beban ya. Beban. Tanggal 27 Oktober. Beban telepon dan listrik sebesar, bebannya berapa tadi? 150.000 rupiah. Kasnya berkurang. Ini uang listrik bertambah ya. Kasnya berkurang sebesar 150.000 rupiah. Nah, selanjutnya setelah tanggal 27, tanggal 31. Nah, 31 ada banyak nih. Tapi ini semua tetap kita catat. Meskipun ada 3, tetap kita catat sebanyak 3 kali. Tanggal 31 yang pertama, kita tulis dulu. Dibayar upah karyawan sebesar 150.000. Sama seperti yang tanggal 15 ya. Beban gaji karyawan bertambah sebesar 150.000. Kasnya berkurang digunakan untuk membayar gaji sebesar 150.000. Tanggal 31 yang kedua, pelayanan salon yang pembayarannya tidak terima langsung berjumlah 1.450.000 rupiah. Aduh, blur ya. Nah, ini kan pelayanan salon yang pembayarnya tidak diterima langsung. Artinya apa? Kan uangnya nggak ada. Artinya piutang, karena langsung tidak diterima. Piutang jasa bertambah sebesar 1.450.000 rupiah. Pendapatan jasa. Mengapa pendapatan jasa? Pelayanan salon tuh bunyinya. Salon itu pekerjaannya melayani. Jadi jika ada hasil dari pelayanan salon, artinya dia memperoleh pendapatan jasa. Juga bertambah sebesar 1.450.000 rupiah. Nah, ini yang terakhir. 31. Yang terakhir, pengambilan privo oleh pemilik sebesar 200.000 rupiah. Privo bertambah. Apa itu privo? Privo itu adalah pengambilan pribadi. Pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi si pemilik. Nah, ini namanya disebut dengan privo. Prive ya, dalam bahasa Inggrisnya. Cuma karena lidah saya lidah Melayu, jadi saya sebut saja prive. Biar enak ya nyebutnya ya. Prive bertambah sebesar 200.000 rupiah. Dan uang kasnya berkurang, kas perusahaannya berkurang sebesar 200.000 rupiah. Nah, selesai. Dari hasil analisis ini,
kita pindahkan ke dalam jurnal. Nah, ini jurnalnya sudah saya buat. Jurnalnya sudah saya buat, jadi tinggal kita pindahkan saja ke dalam jurnal. Nah, ini ya. Kan kita catat sama-sama. Tadi nama salonnya apa? Ini ada format jurnalnya. Ini kolom pertama. Kita tulis dengan tanggal. Kita singkat TGL pun tidak apa-apa. Ini adalah keterangan. Kolom referensi, ref. Ini debit. Dan ini kredit. Ini ya. Untuk membuat jurnal, karena ini bentuknya tabel, ini yang paling wajib itu adalah judul. Sini judul, kita tulis di atas tabel. Judulnya apa? Yang pertama itu adalah namanya, nama perusahaan. Ini nama perusahaan. Ini saya garis bawahi, ini adalah nama perusahaan. Kita tulis di sini. Nama perusahaannya adalah Salon Vita. Ini wajib ya, agar diketahui ini apa, perusahaan apa. Oh, ada namanya di sini. Oh iya, Salon Vita. Dan ini yang kedua adalah periodenya. Periode, ini periode bulan berapa? Periode kapan? Catatan akuntansi kapan? Oh, periode bulan Oktober tahun 2019. Dan ini namanya jurnal umum. Kita tulis di sini. Ini wajib ya, hukumnya ya. Hukumnya wajib dicatat. Nih ya. Nah, sekarang kita mulai. Hasil analisis yang sudah kita buat pada tanggal 1 Oktober. Sini kita tulis tanggal 1, sini kita tulis bulan. Oktober. Ke bawah boleh. Bebas. Jangan samping ya, tapi tumbuh itu ke atas. Tanggal 1. Nih, Oktober tanggal 1. Yang pertama, ini posisinya adalah kas. Kita tulis di sini kas. Ini posisinya di mana tadi? Di sebelah debit. Dari mana tahu kok sebelah debit? Yaitu catatannya, penulisannya itu agak tepi, sedang kok menjorok ke dalam seperti ini. Ini adalah kredit, tapi jika disejajar begini, sejajar dengan garis lurus, garis tepi. Nah, ini namanya posisinya artinya di sebelah debit. Kita tulis kas di sebelah debit. Kas sebelah debit sebesar 5 juta. Karena dia bertambah, maka posisinya di sebelah debit. Nih, tanda plusnya nih. Dia bertambah artinya sebelah debit. Kita tulis kas ya. Yang kedua itu adalah piutang. Biasa. Kita tulis di sini karena dia bertambah ini ya. Ini posisinya bertambah. Maka kita tulis di sebelah debit sebesar 300.000. Ini harus sejajar ya. Penulisannya harus sejajar. Selanjutnya adalah perlengkapan. Bertambah, perlengkapan sama bertambah. Ini ada tanda plus di sini. Ada tanda plus di sini sebesar 7 juta. Selanjutnya peralatan.
bertambah juga. Ini ya, sebesar 10 juta. Nah, selanjutnya di sebelah debit ini ada modal. Setiap pencatatan transaksi dalam siklus akuntansi, mereka itu harus berpasangan ya, antara debit dan kredit. Jika ada pencatatan di sebelah kredit, maka harus ada juga pencatatan nominal angka atau nominal mata uang di sebelah kredit. Debit ada, kredit ada. Kalau hanya salah satunya itu tidak boleh. Kalau hanya ada pencatatan di sebelah debit tapi kredit tidak, itu tidak boleh. Artinya apa? Artinya bahwa pencatatan transaksi tersebut mengalami kesalahan. Ya. Atau tidak balance, akan menyebabkan tidak balance. Apa itu balance? Balance itu artinya seimbang. Neraca itu harus seimbang. Nah, ini jurnal ini merupakan catatan neraca. Sama dengan neraca. Apa itu neraca? Timbangan. Ya. Nah, di sini kita tulis modal awalnya di sini bertambah. Modal itu kan sebelah kredit. Ya, saya kasih tanda panah nih ya. Nah, sebesar nah, paham ya? Nah, sudah begini, sudah seperti ini. Ini kita kasih keterangan di bawahnya. Penanaman modal awal atau investasi. Nyonya Vita. Nah, ini garis. Kita beri garis. Ya. Ini karena saya mau cepat, jadi garisnya seperti ini. Ya. Oke. Soalnya lanjut tanggal 2. Lanjut tanggal 2. Tanggal 2 sini kita tulis tanggal 2 dan ini sama, kita tulis beban sewanya bertambah, sebelah debit sebesar 1.200.000 dan kasnya berkurang di sebelah kredit sebesar 1.200.000 rupiah. Selanjutnya, ini semuanya kita catat. Dari analisis ini semuanya kita catat. Kita pindahkan ke dalam jurnal ini. Ini seperti ini contoh di ini ya, di LKS ini, pada buku ini saya contohkan biar cepat ya. Nah, seperti ini. Ini kan dimulai dari ini. Nah, ini ya. Ini sama. Silahkan kalian bandingkan. Ini sama. Sama ya? Sama kan? Nah, seperti ini. Untuk memudahkan kalian dalam membuatnya ini, dari soal yang tadi atau bukti transaksi yang tadi, untuk memudahkan atau masuk ke dalam ini, seperti ini contohnya, dibuatlah analisis ini. Dari analisis ini, kita masukkan dalam sini. Nah, ini tanggal 2, beban sewa. Beban sewa 1.200.000, kasnya berkurang sebelah kredit 1.200.000. Selanjutnya tanggal 4. Nah, ini tanggal 4 ini kan. Peralatannya bertambah sebelah debit. Peralatannya bertambah sebelah debit. Mengapa sebelah debit? Karena dia bertambah, maka kita catat di sini peralatan salon sebelah debit. Dan karena dia debit secara kredit, ini kan hutang usaha. Hutang usahanya bertambah sebelah kredit. Nah, ini hutang usahanya sebelah kredit. Selanjutnya tanggal 6, beban iklannya bertambah, kasnya berkurang. Ini beban iklan, kasnya sebelah kredit berkurang. Dan begitu seterusnya sampai semua yang ada di sini yang sudah kita analisis ini
Ya sudah, kita analisis ini ya. Dipindahkan ke dalam ini dari hasil analisis ini dipindahkan ke dalam sini. Setelah itu jumlah debit berapa, kita jumlahkan. Jumlah kreditnya berapa, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Ini ya, ini dari atas ke bawah, kita jumlahkan. Ini dari atas ke bawah, kita jumlahkan. Hasilnya kita bandingkan. Apakah jumlah debit sama dengan jumlah kredit, ya? Jika sama seperti ini, ini artinya sudah benar. Jurnal yang kita buat sudah benar. Oke, berarti balance, seimbang, sudah tepat, tidak ada masalah ya. Nah, sampai di sini video dari saya. Jika ada yang ditanyakan silahkan WA pribadi saya. Nah, jika ada yang belum jelas akan saya jelaskan via WA. Sampai sini video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.